Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa hari dari bulan Ramadan ini. Ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa semua ibadah atau ketentuan yang Allah perintahkan kepada kita selaku hambanya pasti memiliki hikmah yang luar biasa. Salah satunya adalah hikmah bahwa puasa itu mengajari kita menjadi pribadi yang ikhlas. Hal ini terbukti ketika kita itu menjalankan puasa semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Rasul mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mengharapkan ridho Allah di sini, inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Nah, apabila kita berpuasa tujuannya itu bukan mengharapkan ridho Allah, maka kita akan mendapatkan kesia-siaan. Misal contoh, apabila kita berpuasa hanya karena tidak enak kepada tetangganya, itu sangat mudah bagi kita itu untuk berpura-pura. Tapi apa yang kita dapat? Kita hanya mendapatkan bahwa menurut tetangga kita itu berpuasa. Puasa itu tidak lain adalah mengajarkan kita itu menjadi pribadi yang ikhlas. Jadi dalam segala hal kita itu dituntut untuk menyerahkan ya, segala ibadah kita itu semata-mata mengharapkan ridho Allah. Nah, sebab kalau tidak seperti itu, kita itu hanya akan mendapatkan kerugian demi kerugian. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas itu menurut bahasa sebenarnya berasal dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason, yang artinya adalah memurnikan. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah memurnikan niat semata-mata menjalankan ibadah itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah, bukan ridho orang lain, bukan ridho dari yang teman-teman kita. Jadi makanya melalui ibadah puasa ini kita sedang diajarkan agar dalam segala kita mengikuti kegiatan, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya itu, jangan sampai kita memiliki motivasi agar dapat pujian dari orang lain, atau agar dapat sanjungan dari pihak lain. Contoh yang paling mudah pada saat kita bicara tentang ikhlas, barangkali akan kita gambarkan dengan sebuah contoh yang sangat sederhana. Saya sering mengatakan bahwa yang paling ikhlas itu makhluk, misalkan itu seperti ayam. Nah, ayam itu selalu mendapatkan predikat yang tidak menarik dari orang lain. Kalau ada orang sore-sore sudah ngantuk, dikatakan kotok ayam. Kalau tulisan jelek, itu disebut dengan cakar ayam. Kalau punya semangat tapi hanya sebentar saja, disebut hangat-hangat tai ayam. Tapi begitu ayam itu bertelur dan digoreng, disebut telur mata sapi. Tapi apakah kemudian ayam itu kemudian frustasi, patah hati,
atau kemudian mutung? Ternyata tidak. Karena apa? Karena ayam itu menyadari bahwa dia itu melakukan apa yang dia lakukan semata-mata menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, misalkan kita sering ketemu dengan gula, kopi, dan teh. Pada saat kita membuat minuman, gula ketemu kopi, maka akan disebut dengan wedang kopi atau minum kopi, tapi tidak disebut dengan wedang gula. Pada saat kopinya itu ternyata kurang manis, maka yang kurang bukan kopinya, tapi kurang gulanya. Begitu terlalu manis disebut gulanya terlalu banyak. Tapi begitu ukurannya pas, maka orang akan menyebut pas kopinya, bukan pas gulanya. Ini menunjukkan bahwa gula tidak dihargai sama sekali keberadaannya. Padahal di situ dia menentukan enak dan tidak enaknya minuman yang kita minum itu. Tapi begitu ada kabar dari mana? Dari rumah sakit. Kenapa? Kata dokter, saya kena gula. Nah, pada saat buruk baru namanya disebut. Contoh lain yang sering saya gambarkan tentang ikhlas itu seperti buah kelapa. Buah kelapa itu dipetik dengan kasar, boleh jadi malah dipetik dengan parang. Begitu jatuh, cara mengumpulkannya pun dengan cara ditendang. Setelah ditendang, kemudian dia harus, orang Jawa bilang, diselumbat. Setelah diselumbat, kemudian dia masih digepuk. Setelah digepuk, dia masih dicongkel. Setelah dicungkil, dia itu masih diparut. Setelah jadi ampas pun masih diremas-remas untuk diambil airnya yang bernama santan itu. Tapi begitu menjadi sayur, ketemu dengan nangka, disebutnya bukan sayur kelapa, tapi sayur nangka. Begitu ketemu dengan ubi-ubian dibikin kolak, maka disebutnya kolak ubi, bukan kolak kelapa. Nah, tapi kenapa kelapa itu kok tetap saja sekalipun keberadaannya tidak dihargai, proses yang dijalani itu sangat menyakitkan? Karena dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata adalah menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayam, dari gula, dari kelapa itu kita belajar tentang pentingnya kita itu istiqomah di dalam menjaga keikhlasan kita di dalam beramal. Di saat kita berbuat baik, biarpun orang lain mencela, biarpun orang lain mencibir, tapi kita semua jalankan semata-mata adalah karena itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk kita menjalani puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan adalah puasa yang rahasia, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kita sedang berpuasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya melalui puasa Ramadan ini sebenarnya kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Artinya pribadi yang segala amaliyah yang kita lakukan itu semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan sanjungan, pujian, atau hadiah dari orang lain. Nah, di saat kondisi wabah yang sedang merajalela seperti ini pun, maka kita tetap harus menjalankan perintah-perintah Allah dengan ikhlas tanpa harus menyalahkan siapapun, termasuk kita juga tidak boleh menyalahkan COVID-19,
karena virus itu sebenarnya juga adalah makhluk Allah dan dia hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan melalui puasa Ramadan 1 bulan ini kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa menyerahkan segala urusan, menyerahkan segala ibadah kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.